Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Sania Rohmah. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sebelah saya Tika Nurpadilah, Firdatun Nazah, Hayani Halimatus Sadiah, dan Tiara Salsabila. Oke, baiklah. Yang pertama akan saya bacakan tentang latar belakang. Latar belakang. Dalam studi kasus ini, kami mengangkat kasus rumah makan atau restoran di mana dalam beberapa waktu belakang maraknya atau sedang populernya makanan-makanan yang sedang hits. Restoran atau rumah makan adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu usaha yang menyajikan suatu hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makan dan pelayanannya. Rumusan masalah, banyaknya restoran-restoran di Cikampek yang ditawarkan untuk memikat niat konsumen mengkonsumsi menu-menu yang ditawarkan di restoran lain. Maka, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi menu pada restoran Makan Yuk? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi menu pada restoran Makan Yuk? Yang ketiga, apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi menu pada restoran Makan Yuk? Tujuan penelitian proyek kami ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu meningkatkan sistem pelayanan pada restoran, dan yang kedua, memudahkan para konsumen untuk makan di restoran secara efisien. Bab 2, pembahasan. Konsep database. Di sini kita menggunakan ERD dan LRS. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Ada beberapa simbol dari ERD, diantaranya yang pertama ada entitas atau kumpulan dari beberapa atribut atau file. Yang kedua, relasi atau suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa entitas. Yang ketiga, ada atribut atau notasi yang memberikan informasi mengenai jenis entitas dan juga relasinya. Yang keempat adalah garis penghubung, yaitu notasi yang digunakan untuk merangkai beberapa notasi yang digunakan seperti entitas, relasi, dan atribut. Ini adalah tampilan ERD pada proyek yang kita buat. Di sini pelanggan sebagai entity, no HP, ID pelanggan, nama pelanggan dan alamat sebagai atribut, kemudian pesanan sebagai relationship, menu sebagai entity, kemudian ID menu dan harga sebagai atribut, bill dan bayar sebagai relationship, kasir sebagai entity, kemudian ID kasir, ID pelanggan, ID menu, jumlah pesanan, dan harga itu merupakan atribut. Di sini juga kami menggunakan LRS. LRS atau Logical Relational Structure adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan forgain key sebagai berikut. Yang pertama ada one-to-one atau suatu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Yang kedua, one-to-many, satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Yang ketiga ada many-to-many, yaitu beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Ini adalah tampilan LRS pada proyek yang kita buat.
Di sini kita menggunakan kardinalitas many to many, yaitu beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Di sini ada tabel pelanggan, tabel menu, dan tabel kasir. Tabel pelanggan berhubungan dengan tabel kasir, dan tabel kasir juga berhubungan dengan tabel menu. Begitupun sebaliknya. Spesifikasi file. Di sini ada 3 tabel, yaitu tabel menu, tabel pelanggan, dan tabel kasir. Di dalam tabel menu terdapat elemen data, nama file, tipe, size, dan keterangan. Yang pertama, elemen data ID menu yang nama filenya ID menu, tipenya karakter, dan size-nya 6. Yang kedua, elemen data menu, nama filenya menu, tipe datanya varchar, dan size 30. Yang ketiga, elemen data harga, nama filenya harga, tipenya integer, dan size-nya 20. Di dalam tabel menu, yang menjadi primary key-nya adalah ID menu. Yang kedua, tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan terdapat elemen data, nama file, tipe, size, dan elemen data yang ada pada tabel pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor handphone, pesanan, dan jumlah pesanan. Elemen data ID pelanggan, nama filenya yaitu ID pelanggan, tipe datanya karakter, dan size-nya 6. Elemen data nama pelanggan, nama filenya nama pelanggan, tipenya varchar, size-nya 35. Elemen data alamat, nama filenya alamat, tipenya varchar, dan size-nya 50. Kemudian elemen data nomor handphone, nama filenya no HP, tipenya char, dan size-nya 12. Elemen data pesanan, nama filenya pesanan, tipenya varchar, size-nya 30. Dan elemen data jumlah pesanan, nama filenya jumlah pesanan, tipe datanya integer, dan size-nya 6. Di dalam tabel pelanggan, yang menjadi primary key-nya yaitu ID pelanggan. Kemudian yang ketiga, tabel kasir, yaitu di dalamnya terdapat elemen data, nama file, tipe, size, dan keterangan. Nah, di sini elemen datanya ada ID kasir, ID pelanggan, ID menu, jumlah pesanan, dan harga. Elemen data ID kasir, nama filenya kasir, tipenya chart, dan size-nya 6. Elemen data ID pelanggan, nama filenya ID pelanggan, tipenya chart, dan size-nya 6. ID menu, nama filenya menu, tipenya chart, dan size-nya 6. Dan elemen data jumlah pesanan, nama filenya jumlah pesanan, tipenya integers, size-nya 6. Dan terakhir ada elemen data harga, nama filenya harga, tipenya integer, dan size-nya 20. Di dalam tabel kasir juga terdapat keterangan primary key, yaitu pada ID kasir. Penggunaan perintah SQL. Di sini kita menggunakan Data Definition Language atau biasa disebut DDL. DDL merupakan perintah-perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian struktur database. Perintah atau query SQL yang digunakan yaitu create. Create berfungsi untuk membuat database baru, tabel baru, ataupun kolom baru. Contohnya, create membuat tabel menu, yang mana perintah di CMD atau command from itu create tabel menu. Create yang artinya membuat tabel menu, yaitu nama tabel menu yang akan dibuat, lalu diikuti dengan nama-nama file seperti id_menu,
file menu, file harga yang akan dimasukkan ke dalam tabel menu. Kemudian descending menu atau menampilkan tabel menu yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini juga kita memakai perintah data manipulasi language atau biasa disebut DML. DML merupakan perintah dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang sedang dibuat. Perintah atau query SQL yang digunakan yaitu insert. Insert berfungsi untuk memasukkan data baru ke database. Contohnya seperti memasukkan data ke tabel menu yang dimana ada di perintah cmd atau command from insert into menu. Insert yaitu menambahkan into menu. Menu adalah nama tabelnya. Values, kemudian isikan data seperti 101 yang dimana 101 itu adalah isi record dari file id underscore menu. Ayam bakar, yang mana ayam bakar adalah isi record dari file menu, dan 28.000 yang mana adalah isi record dari file harga. Selanjutnya ada select. Select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel. Contoh, menampilkan isi record hanya file nama pelanggan, alamat dengan nama underscore pelanggan yang beralamat di Purwasari. Perintah yang kami gunakan di CMD atau command from select nama underscore pelanggan, alamat from pelanggan. Select menampilkan nama underscore pelanggan, alamat from pelanggan yaitu tabel pelanggan yang akan dipanggil. Where alamat sama dengan Purwasari yang mana hanya beralamat di Purwasari. Order by nama underscore pelanggan desk. Order mengurutkan dari nama underscore pelanggan kemudian descending. Bisa dilihat hanya nama underscore pelanggan dan alamat saja yang ditampilkan tersebut karena sesuai dengan perintah yang tadi dijelaskan. Selanjutnya, update. Update berfungsi untuk memperbarui data pada tabel. Contohnya, ubah isi record untuk menu ikan nila bakar menjadi ikan nila goreng sambal hijau. Perintah yang kami gunakan di CMD yaitu update menu. Update yaitu memperbarui dari tabel menu. Set menu ikan nila goreng sambal hijau yang berarti menu baru atau menu pengganti. Where menu ikan nila bakar di mana menu yang lama atau sudah dibuat atau menu yang akan diganti. Kemudian tampilkan isi seluruh record pada tabel menu select bintang pro menu. Kemudian yang diubah terdapat di baris ke-8, bisa dilihat menu sudah berubah atau terupdate. Demikian penjelasan dari saya. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, database atau basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang kedua, ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkannya. Digunakan beberapa notasi dan simbol. Ketiga,
LRS adalah representasi dari struktur rekor-rekor pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Dan yang keempat, Common Prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang dapat kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.